Di medan perang yang gelap, pedang dan zirah berserakan, sementara narasi membuka bahwa ada beberapa jenis orang gila yang muncul di sana. Seorang prajurit berdiri hancur di antara mayat dan senjata, seperti orang yang sudah kehilangan alasan untuk tetap hidup. Sosok bermata merah itu maju dengan amarah membara, menggambarkan manusia yang ditelan dendam sampai tidak lagi melihat sekelilingnya. Di tengah hutan perang, dua prajurit menatap penyihir berjubah biru yang datang dengan tenang di atas kuda. Di balik tudungnya, penyihir itu membaca lembaran mantra dengan suara asing, seolah ia sedang menyiapkan sesuatu yang berbahaya. Dua prajurit bersenjata panah mulai gelisah karena gumaman penyihir itu terdengar tidak seperti doa biasa. Seorang prajurit tua langsung berteriak agar yang lain menyingkir, seolah ia paham bencana macam apa yang akan datang. Penyihir berjubah itu tetap melanjutkan mantra, dan peringatannya membuat para prajurit semakin sadar bahwa mereka berada terlalu dekat. Prajurit yang kehilangan sabar mulai mengarahkan senjatanya, tetapi keputusan itu justru membuat situasi makin berbahaya. Dalam satu gerakan cepat, penyihir itu menerobos jarak di antara para prajurit, membuat serangan mereka tidak sempat menghentikannya. Cahaya biru meledak dari tubuh penyihir itu, dan udara di medan perang berubah menjadi medan sihir yang menekan semua orang. Para prajurit mendongak dengan wajah pucat saat menyadari kilatan di atas mereka bukan cahaya biasa, melainkan petir yang sedang turun. Petir raksasa menghantam hutan dengan kekuatan luar biasa, membelah medan perang seperti hukuman dari langit. Ledakan petir melempar para prajurit dan puing-puing ke udara, membuat seluruh formasi mereka runtuh dalam sekejap. Di tengah kilatan biru itu, wajah penyihir muda akhirnya terlihat, sementara jendela misterius menaruh rasa ingin tahu pada identitas aslinya. Layar ponsel memperlihatkan nama Ritsuki Kadoyama yang baru saja diterima di jurusan teknik komputer. Surat penerimaan itu seharusnya menjadi awal hidup baru bagi Ritsuki, tepat saat impian masa kuliahnya terasa sudah di depan mata. Dengan ponsel di tangan, Ritsuki berjalan di kota seperti biasa, tanpa menyadari bahwa harinya akan berakhir dalam hitungan detik. Benturan keras menghantam tubuh Ritsuki, dan hidup yang baru saja akan dimulai itu berakhir secara mendadak di jalanan. Ponsel yang retak tertinggal di aspal, menyisakan penyesalan pahit karena Ritsuki bahkan belum sempat menjalani kehidupan kampusnya. Dalam cahaya lembut, Ritsuki membuka mata sebagai bayi baru, menandai awal kelahiran keduanya di dunia yang sama sekali asing. Kedua orang tuanya terpaku melihat rambut hitam bayi itu, sementara Ritsuki kini terlahir kembali sebagai Ien, anak keluarga petani miskin. Di rumah sederhana itu, Ien tumbuh sebagai anak ketiga keluarga petani, tanpa kemewahan dan tanpa jaminan masa depan. Saat orang tua dan kedua kakaknya bekerja, Ien harus membawa adiknya mencari makanan di hutan hanya untuk bertahan hari itu. Dari atas bukit, anak-anak lain mengejek rambut hitam Ien seperti burung gagak, membuat perbedaannya terasa semakin menyakitkan. Sambil memakan ikan hasil buruannya, Ien menahan kesal karena ia sendiri tidak pernah meminta dilahirkan dengan rambut hitam. Dengan wajah muram, Ien sadar bahwa reinkarnasi ini bukan petualangan indah, melainkan kehidupan miskin di abad pertengahan yang keras. Saat jendela status muncul di hadapannya, mata Ien langsung terangkat karena ia mengira inilah keajaiban yang akhirnya ia tunggu. Jendela itu mulai menilai Ien, dan harapan kecilnya berubah menjadi kecemasan saat kata-katanya terasa terlalu menggantung. Hasil penilaian itu justru menghancurkan Ien, karena sistem menyatakan dirinya bukan siapa-siapa dan tidak menunjukkan bakat istimewa apapun. Di tengah kehidupan petani yang kasar, Ien memahami bahwa jendela status pun tidak berarti banyak jika nasibnya tetap terkunci pada kemiskinan. Dalam bayangannya,
Ian melihat banyak jalan hidup yang mungkin, tetapi semua itu terasa mustahil karena ia tidak punya kesempatan untuk belajar. Sambil menatap makanan sederhana di tangannya, Ian mulai berharap ada tempat yang mau menerimanya dan memberinya jalan keluar. Wajah adik Ian berseri saat menikmati makanan kecil itu, menjadi salah satu sedikit hal hangat dalam hidupnya yang keras. Ian memberikan bagiannya kepada sang adik, dan senyum polos gadis kecil itu membuat beban hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Di antara semak beri, Ian mengawasi adiknya dan mengingatkan agar ia tidak pergi terlalu jauh dari jangkauannya. Melihat adiknya memetik buah dengan riang, Ian sempat menikmati kedamaian kecil sebelum hutan memperlihatkan bahaya sebenarnya. Bayangan gelap di balik semak langsung menarik perhatian Ian, membuat ketenangan singkat itu berubah menjadi firasat buruk. Ian dan adiknya membeku saat seekor beruang monster muncul di depan mereka, terlalu besar untuk dilawan anak-anak desa. Raungan beruang itu memenuhi hutan, dan Ian sadar bahwa ancaman di hadapannya bukan sekadar hewan liar biasa. Saat cakar monster menyambar, Ian memeluk adiknya dan menjatuhkan tubuhnya, berusaha menjadi perisai terakhir untuknya. Sebelum serangan itu mencapai mereka, petir menghantam beruang dari atas dan memotong bahaya itu dalam satu ledakan sihir. Di samping bangkai beruang yang berasap, Ian masih memeluk adiknya, belum sepenuhnya percaya bahwa mereka baru saja selamat. Dari balik asap serangan, seorang wanita berkacamata muncul dengan tenang, seolah menumbangkan monster sebesar itu bukan masalah besar. Wanita itu berdiri di hadapan Ian dan adiknya, lalu menyapa mereka dengan nada ramah setelah menyelamatkan nyawa mereka. Dengan penampilan seorang penyihir terpelajar, wanita itu bertanya apakah tempat ini adalah wilayah Feldenberg. Ian menatap penyelamatnya dengan waspada, lalu membenarkan lokasi itu sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang menumbangkan beruang tadi. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Eredis, seorang penyihir pengelana yang datang bukan secara kebetulan. Mendengar kata penyihir, Ian langsung membayangkan sosok penghancur di medan perang, pemilik sihir indah sekaligus kekuatan yang menakutkan. Di jalan hutan yang kelam, Eredis menjelaskan bahwa ia mencari seorang anak laki-laki berambut hitam yang tinggal di kota ini. Sambil adiknya bersembunyi di belakangnya, ia menjawab bahwa tidak ada anak berambut hitam lain selain dirinya. Senyum Eredis melebar begitu mendengar jawaban itu, karena semua tanda yang ia cari tampaknya mengarah pada Ian. Wajah Ian langsung kaku karena ia tidak mengerti mengapa seorang penyihir pengelana justru mencari anak miskin seperti dirinya. Dalam ingatan Eredis, sebuah ramalan menyuruhnya menemukan anak berambut hitam di wilayah Feldenberg dan menjadikannya murid. Di hadapan Eredis, tatapan Ian terlihat bercampur antara rasa ingin tahu dan takut, tetapi justru itulah yang membuatnya tampak layak diuji. Eredis tersenyum santai di bawah cahaya hutan, sambil mengingat petunjuk dari penyihir ruang waktu yang membawanya ke tempat ini. Ian menilai Eredis dengan hati-hati, karena walau ia pernah mendengar penyihir itu menakutkan dan aneh, wanita ini tampak sangat baik. Bayangan beruang yang dihancurkan dalam satu serangan membuat Ian sadar bahwa sihir Eredis benar-benar berada di luar akal sehatnya. Dengan tatapan serius, ia memberanikan diri bertanya tentang sihir yang baru saja digunakan Eredis untuk menghabisi beruang itu. Eredis tersenyum seolah sudah membaca ketertarikan Ian, sementara Ian mengakui bahwa melihat sihir secara langsung terasa luar biasa. Di bawah cahaya hutan, Eredis menjelaskan bahwa sihir bukan hal mustahil dan bisa dikuasai jika seseorang mau belajar. Pipi Ian memerah saat mendengar bahwa siapapun bisa menguasai sihir, karena kalimat itu terdengar seperti pintu yang selama ini tertutup baginya. Ian menatap Eredis dengan harapan baru,
lalu bertanya apakah dirinya juga bisa belajar menggunakan sihir. Eredis tersenyum dan menyentuh kepala Ian, meyakinkannya bahwa hal itu sepenuhnya mungkin jika ia bertemu guru yang tepat. Di balik Ian, bayangan dirinya sebagai penyihir berjubah biru mulai terbentuk, seakan masa depan baru sedang memanggilnya. Eredis mengulurkan tangan kepada Ian dan menawarkan untuk mengajarinya sihir sebagai muridnya sendiri. Profil Ian menegang dan tangannya mengepal, karena tawaran itu berarti ada jalan hidup lain selain terkubur sebagai petani miskin. Ian menyambut tangan Eredis, menerima kesempatan itu, dan langkah pertamanya sebagai calon penyihir akhirnya dimulai. Tekad Ian kembali menguat saat ia memikirkan tawaran itu, sebab inilah peluang pertama yang benar-benar bisa mengubah nasibnya. Jabat tangan dengan Eredis menutup keputusan Ian, membuka kerja sama guru dan murid yang akan membawanya keluar dari hidup lamanya. Di bawah langit cerah, rumah kincir di tebing Veldenberg menjadi awal kehidupan baru Ian sebagai calon murid penyihir. Ian tersentak di kursi belajarnya, seolah sadar bahwa pelajaran yang menantinya tidak akan semudah impian masa kecilnya. Di depan keluarga dan tuan wilayah, Eredis membawa Ian setelah izin resmi akhirnya diberikan, sementara semua orang mengingatkannya agar berhati-hati dalam perjalanan. Ian mengepalkan tangan dengan wajah mantap, menunjukkan bahwa ia sudah siap menerima latihan seberat apapun. Ruang belajar yang diterangi matahari menjadi tempat Eredis memulai tahap pertama, dan Ian menjawab siap ketika pelajaran sihir benar-benar dimulai. Jendela sistem muncul saat Ian menekuni buku tebal, menandai progres Maronius Language yang baru mulai bergerak. Tumpukan buku hampir menutupi wajah Ian, tetapi progres Maronius Language terus naik saat ia memaksa dirinya membaca tanpa henti. UI sistem berhenti di angka 99%, membuat seluruh latihan bahasa itu tinggal selangkah lagi selesai. Saat notifikasi lengkap muncul, sistem menyatakan Ian sudah mampu memakai Maronius Language, bahasa resmi para Archmage untuk menggerakkan sihir. Tangan Ian menutup buku bersampul emas, dan 7 tahun belajar keras akhirnya berlalu dari awal pendidikannya. Eredis tersenyum di ruang belajar dan menilai pendidikan dasar Ian sudah selesai, lalu mengajaknya masuk ke tahap berikutnya. Jendela status menampilkan Ian sebagai Magic Novice, dengan kemampuan Magic Language yang menjadi dasar untuk memanipulasi bahasa sihir. Pegunungan luas terbuka di bawah langit biru, menandai bahwa latihan Ian kini berpindah dari meja belajar ke alam terbuka. Ian meluncur jatuh di antara arus angin dengan wajah panik, langsung dipaksa menghadapi latihan praktik tanpa peringatan lembut. Di dasar tebing, Eredis justru berdiri santai saat Ian berteriak bahwa gurunya bergerak terlalu cepat. Sambil terseret angin, ia memprotes karena 7 tahun mempelajari Maronius Language terasa belum cukup untuk ujian segila ini. Eredis menatap pusaran angin sambil tertawa lepas, lalu menyuruh Ian mendengarkan suara yang bergerak di sekelilingnya. Tubuh Ian masih terhempas oleh angin ketika ia kebingungan, karena perintah mendengar suara di tengah jatuh bebas terdengar mustahil. Saat Ian melayang di langit, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dan menyebutnya manusia yang sedang terbang. Di tengah pusaran daun dan angin, Ian menyadari bahwa suara asing itu ternyata berbicara dalam Maronius Language. UI sistem berkedip di antara hembusan angin, lalu memberi Ian skill Wind Magic sebagai bukti ia berhasil memahami suara angin. Di hutan yang terang, Ian mendarat dalam keadaan lusuh sementara Eredis tertawa karena bentuk latihannya benar-benar membuatnya tampak kacau. Gambaran penyihir berjubah muncul bersama lingkaran sihir emas, menjelaskan bahwa mage meminjam kekuatan Great Mysteries of Nature lewat komunikasi dengan mereka.
Eredis tersenyum di bawah bayangan pepohonan dan menyimpulkan bahwa hubungan dengan misteri alam itulah inti dari magic. Wajah Ian menjadi serius saat ia mengulang kata magic, karena sihir kini terasa seperti percakapan nyata, bukan sekadar mantra indah. Eredis berdiri tegak di hutan dan menjelaskan bahwa setelah suara angin terdengar, Ian harus mencari suara misteri berikutnya. Ian tersenyum percaya diri, yakin bahwa latihan berikutnya bisa ia tangani setelah keberhasilan pertamanya. Eredis mengangkat jari dan langsung mengumumkan water magic, membuat latihan berpindah ke misteri air tanpa jeda panjang. Air berputar liar di sekitar Ian, sementara suara air mengomel karena ia membuatnya kotor dan menyuruhnya keluar. Eredis menunjuk ke arah gumpalan dingin berikutnya dan mengalihkan latihan Ian ke ice magic. Di tengah badai salju buatan, Ian menggigil di dalam bak kayu sementara suara es memperingatkan bahwa tubuh manusia itu makin dingin. Ian tersungkur ke tanah sambil terengah-engah, tetapi Eredis tetap memujinya karena ia menguasai beberapa misteri dengan kecepatan luar biasa. Jari Eredis bergerak ringan, lalu kobaran api raksasa meledak di depan Ian sebagai latihan berikutnya. Wajah Ian menghitam terkena panas, dan ia langsung memahami bahwa misteri di depannya jelas berhubungan dengan api. Di tengah kobaran merah, suara-suara api menyadari ada manusia di sana dan mulai bereaksi terhadap kehadiran Ian. Gua batu yang gelap dan lembab muncul setelah latihan api, membawa Ian ke tempat yang lebih cocok untuk mencari suara bumi. Di dalam lorong gua, Ian berdiri membawa gulungan dan mencoba memastikan apakah tempat itu benar untuk earth magic. Gelembung cahaya di gua menyampaikan kalimat teka-teki tentang sesuatu yang mengalir meski tidak bergerak, membuat Ian benar-benar kebingungan. Ian memegang dagu di lorong gelap dan mulai menduga ia belum cocok dengan earth magic, sampai cahaya sistem kembali muncul di hadapannya. Jendela skill terbuka di dekat Ian dan memberitahu bahwa ia memiliki 100 bonus skill point untuk meningkatkan kemahiran sihir. Ian bereaksi terlalu gembira di depan jendela sistem, merasa dirinya akhirnya benar-benar seperti pemain curang di dunia ini. Jari Ian memilih daftar level sihir di layar sistem, lalu cahaya biru menyala di batu gua saat ia mencoba menaikkan kemahiran earth magic. Bayangan lava menyala muncul dalam penjelasan bumi, dan Ian memahami bahwa earth magic juga berkaitan dengan aliran panas di bawah tanah. Setelah menatap langit-langit gua, Ian berniat melapor kepada Eredis, lalu menyalakan obor dengan perintah singkat pada api. Saat cahaya obor menerangi lorong, bayangan hitam di mulut gua menjerit karena membenci cahaya itu. Wajah Ian menegang di dekat nyala obor, dan ia bertanya apakah suara yang muncul itu berasal dari bumi. Sepasang mata biru muncul di tengah kegelapan, lalu suara itu memperkenalkan dirinya bukan sebagai bumi, melainkan darkness. Di bawah bulan, Eredis duduk menunggu di luar gua sambil memikirkan konferensi Fire Sorcerer berikutnya. Ian berlari keluar dari gua sambil membawa catatan, memanggil Eredis dengan terburu-buru setelah menemukan hal di luar dugaan. Eredis menoleh sambil memegang surat, langsung bertanya apakah Ian berhasil menyelesaikan latihan di dalam gua. Ian tersenyum di bawah cahaya malam dan menjelaskan bahwa ia bahkan mempelajari shadow magic dari darkness. Mata Eredis membesar karena terkejut, sementara Ian dengan tenang menunggu reaksinya setelah mengaku mendengar suara darkness. Ekspresi Eredis berubah serius saat ia menyebut darkness sebagai sosok yang penakut dan pemalu, membuat Ian khawatir pada keadaan gurunya. Ian berdiri dengan keringat kecil ketika Eredis memanggil namanya, lalu menjawab singkat karena suasana mendadak berubah berat. Eredis menatap Ian di bawah malam hutan dan berkata sudah waktunya mereka turun dari gunung. Ian condong maju dan langsung menanyakan tujuan berikutnya, tetapi Eredis menegaskan bahwa maksudnya bukan pindah tempat bersama.
Di depan pohon besar yang diterangi bulan, Eredis menjelaskan bahwa mereka harus berpisah di tempat itu. Eredis menunjuk jalan keluar dari hutan dan menyuruh Ian pergi ke Chronoleak untuk mengikuti Spacetime Mage Conference. Wajah Ian langsung kebingungan ketika Eredis tiba-tiba menyebut Spacetime Magic karena arahan itu terasa datang terlalu mendadak. Eredis tertawa dengan reaksi berlebihan, sementara Ian hanya bisa menghadapi penjelasannya makin sulit ia tebak arahnya. Eredis mengusap kepala Ian dengan lembut, yakin bahwa bakatnya terhadap misteri alam bisa membawanya sampai pada kekuatan waktu. Di bawah langit malam yang dipenuhi kilau kecil, Eredis melambaikan tangan dan berjanji bertemu lagi di Dranheim dalam 3 tahun. Langit senja menaungi atap-atap kota, sementara teriakan pedagang murahan mulai menggantikan keheningan gunung. Pasar kota tampak ramai oleh warga dan tenda dagang, dengan penjual yang memanggil orang-orang untuk melihat barang bagusnya. Ian berjalan di tengah pasar dengan jubah biru, masih memikirkan Spacetime Mage Conference dan keputusan Eredis yang terasa terlalu tiba-tiba. Saat seorang pria di pasar berteriak mencari orang untuk bekerja, Ian menatap langit sore dan memutuskan ia bebas mencoba pergi ke utara lebih dulu.